Kalau kau berani, wujudlah sekarang. Wujud. Allahu Akbar. Ini apa lagi nih teman-teman? Ini apa lagi? Kalau ku bisa menikahi dengan Asaluna, maka keturunanku bisa menguasai alam semesta ini. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa lagi nih teman-teman? Lihat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Apakah makhluk tadi ini yang bersuara teman-teman? Dengan suara yang sangat mengerikan sekali teman-teman. Saya mengetahui Asaluna sebenarnya itu sangat cantik sekali. Maka dari bangsa kami ingin mendapatkan Asaluna. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan mencari keberadaan Asaluna teman-teman. Yang sudah bergabung tolong bantu like-nya dulu, subscribe-nya dulu teman-teman. Dan saya caranya, monggo yang mau memaharkan batu miftahun dengan mahar 1 juta rupiah teman-teman. Dan air mukjizatnya 500.000 teman-teman. Nanti amalannya kita kirim langsung teman-teman. Jadi kalian itu tidak usah menunggu teman-teman. Karena dalam beberapa hari banyak entitas atau makhluk yang sengaja menyerang saya secara brutal teman-teman. Sampai saya berduel masuk ke dalam tanah, tapi alhamdulillah berkah doa dari kalian semua saya tidak terjadi apa-apa teman-teman. Apalagi yang kemarin itu kemunculan nenek Garima itu secara tiba-tiba, terus saya berkelahi dan dia itu sangat licik sekali teman-teman. Dia datang langsung menghilang teman-teman. Begitu dia menyerang saya langsung pergi teman-teman. Dan kita lanjut eksplorasi lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Saya merasakan ada energi yang sudah mulai mendekat teman-teman. Dan saya merasakan ada energi distract yang sudah mendekat kepada saya teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalian lihat, baru saja saya berbicara, langsung saya dikelilingi sama api teman-teman. Lihat, buat makhluk yang ada di sini yang sudah menyerang saya, cobalah keluar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cobalah keluar. Jangan kau hanya menyerang dengan api. Kalau api cita tidak masalah. Ini api kalau saya terbakar menjadi astagfirullahaladzim. Kalian dengar? Manusia. Nenek Garima, kenapa tadi malam kau menyerang saya? Sekarang kau muncul suara kamu, tapi kau tidak mau mewujudkan wujud kamu. Untuk apa wujudku? Sedangkan kamu tidak bisa mengalahkanku manusia. Sombong kamu. Sangat lantang sekali nih teman-teman nenek Garima teman-teman. Sangat lantang sekali. Dan saya tidak akan menyerah sedikit pun teman-teman. Karena ini tugas saya.
untuk bisa mengalahkan nenek tersebut. Assalamualaikum. Nenek, keluarlah nenek. Usah aku keluar. Cukup mengawalku saja yang keluar. Kamu juga sudah kewalahan. Ini teman-teman, dia sengaja mengecoh saya teman-teman. Kalau kau berani, wujudlah sekarang. Wujud. Allahu Akbar. Ini apa lagi nih teman-teman? Ini apa lagi? Kau simbol ini. Lihatkanlah. Simbol apa ini? Saya tahu simbol apa ini. Simbol seolah kematian untuk saya. Berani hadapi diriku. Saya akan menghadapi kamu. Dan satu lagi. Apa tujuan kamu menemui saya? Apakah kau mengetahui asal Luna tersebut? Tentu mengetahuinya. Oh, dia mengetahui tentang asal Luna, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sangat kuat sekali. Ini semacam kayak senopati, teman-teman. Semacam senopati. Allah. Kenapa kau menyerang saya? Apakah kau tidak suka dengan kedatangan saya? Banyak cara. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah namamu, wahai senopati? Nama tidak penting. Allah Akbar. Saya harus mengetahui siapa nama kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, taklukkanlah makhluk yang ada di depan saya. Allah, sabar. Takluk kamu. Allah Akbar. Lihat teman-teman. Dia sangat kuat sekali. Tidak bisa saya taklukkan secara gampang, teman-teman. Bantu sholawat teman-teman, bantu sholawat teman-teman. Bantu sholawat, saya minta tolong sholawatnya teman-teman. Dan saya coba akan melumpuhkan dengan batu miftahun teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya batu miftahun, lumpuhkanlah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah saya bisa melumpuhkan senopati tersebut, teman-teman. Tapi saya ingin bertanya kepada dia. Kalau saya tidak menggunakan batu miftahun, saya tidak bisa menaklukkan seorang senopati yang ada di depan saya, teman-teman. Tapi berkat batu miftahun tersebut, alhamdulillah, dan doa dari kalian semua teman-teman, saya bisa menaklukkan sosok seorang senopati yang ada di depan saya.
Wahai Senopati, siapakah namamu? Arya Wiguna. Arya Wiguna. Ya, Astagfirullahaladzim. manusia. Apakah kamu tahu keberadaan Asaluna? Wahai Senopati, kenapa suara kamu bisa berubah seperti itu? Ya, aku bisa berubah suara. Aku tidak mengetahui untuk apa kau mencari Asaluna. Akan kujadikan permaisuri. Dia itu sangat cantik sekali. Dari dulu aku menginginkan dia. Kalau ku bisa menikahi dengan Asaluna, maka keturunanku bisa menguasai alam semesta ini. Astagfirullahaladzim. Wahai Senopati Arya Wiguna, apakah dia mau denganmu? Ku ini paling tampan di antara penghuni di antara golongan kami. Akhirnya, kau muncul juga di hadapanku. Lihat teman-teman. Asaluna muncul teman-teman. Asaluna muncul. Lihat. Saya tidak mau dengannya. Kamu dengar Senopati, dia itu tidak mau dengan kamu. Akhirnya kau muncul juga di hadapanku. Kenapa kau menolak denganku? Kalau aku mau bisa mendapatkanku, dunia ini semakin gelap. Wahai manusia, jangan sampai tubuhku jatuh ke tangan para iblis jahanam itu. Kemana kau pergi, selalu jangan pergi. Kemana kau pergi, Asaluna? Jangan pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Sedangkan ya teman-teman, Asaluna saja tidak mau. Tapi Senopati tadi itu tetap mau mengajak Asaluna. Kalau dia sampai bisa menikah dengan Asaluna teman-teman, maka keturunannya dari Senopati Arya Wiguna itu akan menguasai alam semesta ini teman-teman. Dan ini sangat berbahaya, tapi alhamdulillahirobbilalamin, berkat batu miftahun tersebut saya bisa meleburkan sosok Senopati tersebut teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi yuk. Dan saya mendengar seolah-olah ada suara yang meledek saya teman-teman. Apakah kalian mendengarnya juga? Semacam suara kayak kakek-kakek teman-teman. Dengar. Suara sangat ramai sekali teman-teman. Apakah kalian mendengarnya teman-teman? Tapi tiba-tiba suara itu langsung hilang teman-teman. Langsung hilang. Apakah suara tersebut hanya memancing saya supaya saya takut teman-teman?
Assalamualaikum, assalamualaikum. Semakin masuk ke dalam, semakin mengerikan ini teman-teman. Dan saya merasakan energi yang sangat besar sekali teman-teman. Bantu doa, bantu salawat teman-teman. Wahai nenek Garima, keluarlah. Kenapa kau muncul? Cuma bersuara tadi dan sekarang kau tidak mau menampakkan diri kamu. Dengar? Semacam kayak ada suara ketok-ketok, teman-teman. Dan ini yang saya takutin teman-teman. Kalau seumpama tiba-tiba suara hening dan tiba-tiba muncul serangan ini teman-teman. Ini yang kadang saya takutin. Bukannya bagaimana, kalau saya tidak sigap ataupun lengah, ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Dengar, kayak ada suara geraman. Dengar, sangat jelas sekali teman-teman. Sangat jelas sekali suara geramannya teman-teman. Sangat jelas sekali suara geraman eraman. Sangat jelas sekali teman-teman. Dengar ya. Dengar teman-teman. Kita cari sumber. Siapakah yang melempar itu? Siapakah? Bola. Bola apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Diserang Banaspati teman-teman. Siapakah kamu? Siapakah? Kenapa kau menyerang saya? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Apa yang saya rasakan benar-benar terjadi teman-teman. Benar-benar terjadi. Dari suara hening, terus ada suara. Dan tiba-tiba saya diserang sama Banaspati teman-teman. Ini yang kadang saya takuti seperti itu teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dari tadi suara seperti tadi teman-teman. Suara seperti tadi. Dan saya mendengarkan suara banyak banget kayak orang berbicara teman-teman. Di mana keberadaan suara itu teman-teman? Semakin dalam, semakin mencekam ini teman-teman. Ini yang saya khawatirkan.
tiba-tiba serangan secara brutal tanpa saya sadari, bisa tubuh saya terpental teman-teman. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa lagi nih teman-teman? Lihat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Apakah makhluk tadi ini yang bersuara teman-teman? Dengan suara yang sangat mengerikan sekali teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan ini sangat berbahaya sekali. Saya lihat dari raut mukanya teman-teman. Dia itu sangat mengerikan dengan taring yang sangat panjang teman-teman. Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau menyerang saya? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ini kuat banget teman-teman. Ini kuat banget. Ini kuat sekali. Kelihatannya dia itu bukan iblis sembarangan teman-teman. Karena saya merasakan dia menginginkan sesuatu dari saya teman-teman. Dan saya coba akan taklukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Batu Miftahun, taklukkanlah. Allahu Akbar, takluk kamu. Alhamdulillah. Wahai makhluk, siapakah namamu? Kau tidak perlu tahu nama saya. Saya harus tahu nama kamu. Apakah kau tidak melihat saya dari bangsa mana? Saya mengetahui kamu itu dari bangsa jin. Memang betul. Manusia. Kenapa, wahai makhluk? Jangan kau ikut campur urusan saya dengan Asaluna. Kau mengetahui tentang Asaluna? Saya mengetahui Asaluna sebenarnya itu sangat cantik sekali. Maka dari bangsa kami ingin mendapatkan Asaluna. Seperti Senopati tadi. Arya Wiguna. Rupanya kau mengetahui tentang Senopati itu. Saya mengetahui Senopati tadi. Saya sudah lepurkan. Sangat mudah sekali kau melepurkan Senopati itu. Kalau saya tidak melepurkan Senopati itu, dia akan menikah dengan Asaluna. Dunia ini akan menjadi apa? Dan termasuk kamu yang ada di depan saya. Saya akan leburkan kamu. Ya Batu Miftahun. Leburkanlah makhluk yang ada di depan saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Ayo teman-teman, kita lanjutkan lagi. Begitu banyak yang menginginkan Asaluna teman-teman. Dan saya mendengarkan tadi banyak pembicaraan dari makhluk halus. Seolah-olah dia itu menginginkan tubuh Asaluna. Apalagi tadi seorang Senopati menginginkan keturunan dari Asaluna teman-teman. Dan ini menjadi pertanda bahwa apa yang dimiliki Asaluna itu berarti sangat luar biasa sekali teman-teman. Karena dari bangsa jin, iblis,
itu benar-benar ingin mendapatkan keturunan dari Asaluna untuk bisa menguasai dunia. Kalian dengar? Ada suara lagi teman-teman. Ada suara lagi. Maka dari itu, saya minta tolong pada panjenengan semua yang sudah hadir. Tolong bantu doa, bantu sholawat. Supaya saya bisa menjalankan misi ini dengan lancar teman-teman. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dengar? Ini ramai banget teman-teman. Ini ramai banget. Ada suara monyet, suara lutung teman-teman. Allahu Akbar. Apakah dia di atas teman-teman? Ih, jelas banget. Serius. Kita cari sumber suaranya teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh, kayak suara lutung teman-teman. Dan suara monyet. Dengar teman-teman. Ini sangat mengerikan sekali. Apakah suara ini ada maksud di balik yang menginginkan Asaluna? Apakah suara ini akan menjadi perwujudan seorang kera teman-teman? Apa lutung teman-teman? Dengar, saya mendengar suara bisikan-bisikan seolah-olah dari makhluk gaib tersebut ini menunjukkan ada rencana sesuatu sangat besar. Coba kita diam dulu teman-teman. Kita diam dulu teman-teman. Kita pantau dari sini. Kita pantau dari sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Monyet teman-teman, monyet. Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan ada babonnya ini. Ini jangan-jangan ada babonnya teman-teman. Ini yang saya takutin seperti itu. Tuh, jelas banget. Jelas banget teman-teman. Jelas banget suara tersebut. Ini saya rasakan teman-teman, dia itu kayak bukan sembarangan teman-teman. Kayak bukan sembarangan. Saya merasakan kehadiran suara tersebut itu menandakan bukan yang sewajarnya teman-teman. Karena suara tersebut itu berubah-ubah teman-teman. Suara tersebut berubah-ubah. Dan ini sangat mengerikan sekali. Tentang munculnya tadi banyak kera teman-teman di hutan.
bisa dikaitkan bahwa saya itu sekarang mendekati petilasan, bisa jadi teman-teman. Dan tempat yang dianggap memiliki energi spiritual sangat kuat sekali. Dan masyarakat zaman dulu mempercayai setiap tempat memiliki penunggu atau sosok kera, dipercaya menjadi salah satu wujud makhluk penjaga alam, karena kera dianggap hewan yang cerdas dan dekat dengan dunia liar. Atau juga ada yang manusia yang mendalami ilmu atau mengadakan perjanjian gaib dengan jelmaan atau entitas kera tersebut, teman-teman. Dan saya sebagai manusia dan kalian yang sering berpetualang harus menghormati alam, menjaga kelestarian alam, dan berbicara sopan, menjaga perilaku panjenengan. Kalau Anda di dalam hutan, teman-teman, apalagi di tempat petilasan atau keramat, teman-teman. Oke, dan saya coba akan melanjutkan perjalanan, teman-teman. Karena suara-suara kera tersebut itu sangat menggelegar sekali. Teman-teman,